Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 1 Desember 2022, dengan judul Langit Tidak Terukur, Apalah Manusia Itu. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan beberapa poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, oleh karena dosa, maka manusia telah menjadi begitu rusak, menjadi tidak selaras dengan Dia yang keadaannya suci serta penuh kebajikan. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 63 mengatakan, manusia telah menjadi begitu rusak oleh dosa sehingga mustahillah baginya dalam dirinya sendiri untuk menjadi selaras dengan Dia yang keadaannya suci serta penuh kebajikan. Tetapi Kristus setelah menebus manusia dari hukuman, dapat memberikan kuasa ilahi untuk dipersatukan dengan usaha manusia. Dengan demikian, anak-anak Adam yang berdosa itu sekali lagi bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa karena dosa, manusia sudah begitu merosot. Manusia sudah hancur. Manusia tidak lagi selaras dengan Tuhan karena sudah hilang kemuliaannya. Dan itulah yang dialami pertama kali oleh Adam dan Hawa dan selanjutnya kepada kita. Tetapi kita bersyukur, kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati, telah bangkit kembali untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga dengan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, dengan menebus kita, itu sejatinya membuat kita dipersatukan kembali dengan Kristus. Itu membuat kita diselaraskan kembali dengan Dia. Sungguh, kita yang tadinya anak-anak Allah yang telah rusak karena dosa, kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, alam memberi kesaksian tentang Allah. Melalui tangannya yang tidak kelihatan, Allah menuntun planet dalam perjalanannya di angkasa raya. Allah memberi kesaksian tentang Allah, pikiran yang suka menerima, yang dibawa ke dalam hubungan dengan mujizat dan rahasia alam semesta, tidak bisa lain kecuali mengakui pekerjaan kuasa ilahi. Bukan oleh tenaganya yang ada pada bumi ini menghasilkan kekayaannya. Dan tahun demi tahun terus-menerus bergerak di seputar matahari. Tangan yang tidak kelihatan menuntun planet dalam perjalanannya di angkasa raya. Suatu kehidupan yang bersifat rahasia mengisi segenap alam. Suatu kehidupan yang menunjang dunia yang tidak terhitung banyaknya di angkasa yang tak terukur. Yang hidup dalam serangga kecil yang terapung dalam angin sepoi kemarau. Yang mengayun sayap burung layang-layang dan memberi makan kepada anak burung gagak yang berteriak, yang menjadikan kuncup mekar serta bunga berubah menjadi buah. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 87 dan 88. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan pelajaran yang begitu berharga tentang siapa? Tentang kebesaran daripada Allah. Bahwa alam yang begitu besar, begitu dahsyat, begitu ajaib dikendalikan oleh Allah. Nah, kalau alam saja, kalau binatang, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan dan semua lingkungan di alam semesta ini dikendalikan oleh alam, bagaimana dengan manusia? Allah sangat mencintai manusia. Allah sangat peduli. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu ada alasan takut, khawatir tentang hidup kita. Selagi kita percaya kepada Allah,
Selagi kita mengandalkan Allah, Allah akan memelihara kita. Sebagaimana Ia mengatur alam semesta. Sebagaimana Ia memberikan kehidupan kepada burung-burung. Sebagaimana Ia memberikan kehidupan atau pertumbuhan dari bunga-bunga yang begitu indah. Percaya saja kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Allah memelihara kita ketika dalam pencobaan. Kita dapat mempelajari dari bintang-bintang dalam perjalanan mereka yang tidak mendapat kesukaran. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 103 dikatakan, pada saat-saat yang datang kepada semua orang tersebut, ketika hati lesu dan pencobaan sangat menekan, maka di manakah keberanian dan keteguhan bisa ditemukan seperti dalam pelajaran yang Allah minta, supaya kita mempelajari dari bintang-bintang dalam perjalanan mereka yang tidak mendapat kesukaran? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kutipan ini dijelaskan bahwa bintang-bintang tidak mendapatkan kesukaran. Ia terus bergerak, ia terus berputar, ia terus beredar, tetapi tidak pernah ada kecelakaan di sana. Tidak pernah ada kegaduhan. Karena apa? Karena Allah mengaturnya. Kita dapat mempelajari hal itu. Dan kita dapat memperoleh satu kepastian. Kita bisa percaya kepada Allah yang mengatur hidup kita. Sebagaimana Allah telah mengatur alam semesta. 3 poin utama kita hari ini adalah, pertama, oleh karena dosa, maka manusia telah menjadi begitu rusak, menjadi tidak selaras dengan Dia yang keadaannya suci serta penuh kebajikan. Tetapi kita bersyukur karena Allah mati, bangkit kembali untuk menebus kita. Poin yang kedua, Allah memberi kesaksian tentang Allah melalui tangannya yang tidak kelihatan. Allah menuntun planet dalam perjalanannya di angkasa raya. Dan yang ketiga, Allah memelihara kita ketika dalam pencobaan. Kita dapat mempelajari dari bintang-bintang dalam perjalanan mereka yang tidak mendapat kesukaran. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kiranya kita boleh diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk perhatian, kepedulian kepada alam semesta yang begitu luar biasa. Engkau telah mengaturnya. Dan apalah kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Tentu Engkau juga berbaik hati, berkemurahan, berbelas kasihan kepada kami orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami. Mohon berkat kepada kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.